pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggradu Sustiawati, NIM 192131092. Saya dari kelas HPI 3C. Pada hari ini saya akan membahas mengenai nafkah dalam fikih munakahat. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian nafkah. Pengertian nafkah dibagi menjadi 4, yaitu secara etimologi. Nafkah berasal dari bahasa Arab yang berarti nafkah, yang artinya biaya, belanja, dan pengeluaran uang, dan anfaqal al-amal yang berarti membelanjakan nafkah. Pengertian nafkah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, nafkah adalah segala kebutuhan hidup yang meliputi makanan, pakaian, dan lain-lain, termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Yang ketiga, pengertian nafkah menurut buku Ensiklopedia Muslim adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang wajib diberi itu semua. Yang keempat, pengertian nafkah secara terminologi adalah mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang tanggungannya. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum nafkah. Hukum nafkah salah satunya adalah firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 7, yang artinya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Quran surat At-Talaq ayat 7. Yang kedua adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233, yang isinya, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kadar nafkah. Kadar nafkah menurut Imam Ahmad adalah ukuran menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami istri secara jika keduanya status sosial ekonomi yang berbeda, diambil standar menengah di antara keduanya. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, kadar nafkahnya adalah yang dijadikan standar adalah kebutuhan seorang istri. Yang ketiga adalah menurut Imam Syafi'i, kadar nafkahnya adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami. Jadi seandainya kalau kemampuan ekonomi suaminya bisanya cuma 100, ya udah segitu aja, jadinya harus dibagi juga, jadinya sesuai dengan kemampuan suaminya itu, tidak memaksakan harus besar atau kecil, tapi disesuaikan dengan kemampuan suami. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai yang perlu diperhatikan dalam pemberian nafkah. 1. Saran nafkah hendaknya mencukupi kebutuhan serta disesuaikan dengan kemampuan si pemberi nafkah. Jadinya tidak memaksakan sebesar apapun. Jadi dia harus sesuai dengan kemampuan si pemberi nafkah, dan pertama yang harus dinafkahi adalah dirinya dia sendiri. Yang kedua adalah sebaiknya nafkah yang diberikan sudah ada pada waktu yang diperlukan. Jadinya tuh jam waktunya tuh jelas. Contoh seperti gajian, tanggal 1 terus, tidak ada pergantian tanggal. Jadinya kalau emang pemberian nafkahnya setiap tanggal 15, ya selalu setiap tanggal 15 itu. Yang ketiga adalah besaran nafkah disertakan jumlah kebutuhan pokok yang diperlukan, bukan jumlah uangnya. Jadi jumlah kebutuhan pokok itu kan kadang kan suka naik suka turun. Nah, disesuaikan dengan kebutuhannya, bukan dengan jumlah uangnya. Dikarenakan karena kebutuhan pokok itu di sana suka turun. Jadinya nggak selalu sama harganya. Ya percuma kalau dikasih uang 500 tapi ternyata harga kebutuhan pokoknya itu mencukupinya itu 600, sama aja nggak bisa. Berikutnya saya akan membahas tentang sebab-sebab yang mewajibkan nafkah. 1. Sebab keturunan atau kerabat, seperti antara ayah dengan anak, antara anak dengan ayah, antara orang tua dengan anak, antara anak dengan orang tua, lalu antara seseorang dengan saudaranya. Tapi dengan syarat saudaranya itu memang tidak mempunyai harta, dan si pemberi nafkah itu memang mempunyai
harta yang lebih. Jika tidak, dia tidak diwajibkan untuk memberi nafkah pada saudaranya. Lalu untuk harta dari orang tua ke anak itu umumnya itu anak yang masih di bawah umur dan belum bisa mencari kerjaan. Kalau seandainya dia dewasa tapi dia belum bisa untuk mencari pekerjaan, orang tua boleh memberikan nafkah pada anaknya. Kedua adalah sebab pernikahan. Sebab pernikahan antara suami istri itu sudah jelas. Jadi suami itu wajib memberi nafkah kepada istrinya. Yang ketiga adalah sebab milik atau kepemilikan. Contohnya adalah seseorang memiliki hewan peliharaan, dia wajib memberi nafkah berupa makanan, minuman, tempat tinggal, tempat yang layak. Lalu antara seseorang yang memiliki budak atau memiliki pelayan, dia wajib memberi nafkah pada pelayannya. Dan jika si pemiliknya itu tidak memberikan nafkah, hakim berhak untuk memintakan nafkah tersebut kepada si pemilik. Dan jika si pemilik tidak bisa memberikan nafkah, maka pemilik dianjurkan untuk melepas kepemilikannya. Berikutnya, saya akan membahas mengenai macam-macam nafkah. 1. Nafkah diri sendiri. Jadi sebelum kita memberikan nafkah kepada orang lain, kita harus bisa mencukupi nafkah dari diri kita sendiri. Jadi nafkah diri sendiri itu adalah hal yang utama. Hal yang harus diprioritaskan adalah nafkah diri sendiri. Jika kita sudah bisa memenuhi nafkah diri sendiri, kita habis itu baru memenuhi nafkah dari orang lain. Kedua adalah nafkah seseorang terhadap orang lain. Nah, ini ada di poin kedua. Jadinya poin pertama adalah diri kita sendiri dulu. Kalau kita sudah bisa menafkahi diri kita sendiri, baru kita bisa menafkahi orang lain. Seperti itu. Berikutnya adalah syarat-syarat nafkah. 1. Seagama. 2. Orang yang akan memberikan nafkah itu memang memberikannya. Jadinya tidak hanya bilang-bilang aja, tidak hanya wacana saja. Jadinya emang benar-benar memberikan. 3. Orang yang menerima nafkah itu tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mampu bekerja. Ini tuh khusus untuk contohnya saudara kita yang kekurangan atau orang tua kita yang sudah pensiun dan tidak mempunyai pekerjaan. Lalu tentang kalau punya anak, terus anaknya masih di bawah umur belum bisa bekerja, atau anak kita itu tidak mempunyai pekerjaan, itu bisa. Yang keempat adalah orang yang berhak memberi nafkah itu memang memerlukan pemberian nafkah. Ini emang yang harus diwajibkan memberi nafkah. Berikutnya kita akan membahas mengenai syarat bagi istri berhak menerima nafkah. 1. Terjadi akad yang sah antara suami dan istri. 2. Istri sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya. 3. Istri terikat dan bersedia melaksanakan semua hak-hak suami. Di poin 1, terjadi akad yang sah antara suami istri. Jadinya kalau dia tidak sah, jadi istri tidak wajib memberi nafkah. Tidak wajib menerima nafkah dan suami tidak wajib memberi nafkah. Berikutnya, gugurnya kewajiban memberi nafkah. 1. Akad nikahnya batal atau rusak. 2. Istri masih belum balik dan ia masih tetap di rumah orang tuanya. Itu dikarenakan anak masih di bawah umur atau ya memang masih di rumah orang tuanya, atau bisa aja pergi meninggalkan rumah. Yang ketiga adalah istri sedang sakit karena itu ia tidak mau bersama dengan suaminya. Yang keempat, seorang istri melanggar larangan Allah berhubungan dengan kehidupan suami istri. Contohnya istri itu tahu-tahu keluar dari rumah tanpa seizin suami sampai beberapa hari, itu contohnya seperti itu. Atau istri memasukkan laki lain ke dalam rumah dan sebagainya, atau istri selingkuh dengan orang lain, itu namanya contoh berhubungan dengan kehidupan suami istri. Yang kelima adalah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai istri. Berikutnya adalah hikmah adanya nafkah. 1. Menambah ketaatan istri kepada suami. 2. Mewujudkan keharmonisan di dalam rumah tangga. 3. Agar bisa berbagi dengan orang lain. 4. Keluarga diliputi oleh keberkahan. 5. Dapat memenuhi kebutuhan keluarga. 6. Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 7. Terhindar dari kemiskinan. 8. Jadi hamba Allah yang baik.
Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah kedinasan. Wis sekolah kedinasan tapi bayar. Taruna Iya, apa aku ndelok anu deh.